Peristiwa bom bunuh diri baru-baru ini membuat kita kembali bersedih. Kita semua, apapun agamanya, tentu bersedih jika ada orang yang mengaku beragama, dalam kasus ini misalnya mengaku muslim, mengutip ayat Al-Quran, mengutip nama Allah, mengutip nama Rasul, yang tega mencelakakan bahkan menghilangkan nyawa orang lain, terlepas agamanya apa. Atas nama jihad, mereka membunuh orang yang tak berdosa. Atas nama jihad, mereka yakin membunuh diri ini bisa membuat mereka dapat pahala yang sangat besar, bisa masuk surga. Nah, timbul pertanyaan, benarkah Islam mengajarkan jihad yang seperti itu? Bukankah memang dalam Al-Quran ada perintah membunuh orang kafir, orang tidak beriman, orang musyrik? Jadi dalam Al-Quran memang ada banyak perintah berjihad, yang biasa diistilahkan jihad fi sabilillah. Jihad dalam bahasa agama artinya bersungguh-sungguh. Seorang yang bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah untuk keluarga adalah jihad. Seorang anak yang bersungguh-sungguh belajar untuk menggapai cita-citanya juga dinamakan jihad. Seorang hakim yang bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara juga jihad. Jadi semua kebaikan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah jihad. Jihad tidak hanya diartikan berperang, apalagi bom bunuh diri, menghilangkan nyawa orang yang tak berdosa. Pemahaman seperti itu tentu sangatlah keliru dalam kacamata Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ayat perintah untuk membunuh orang kafir? Nah, memang di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat perintah untuk membunuh, diistilahkan dengan ayat Al-Qital. Tapi ini dalam konteks peperangan. Dalam perang, kalau tidak membunuh, ya tentu dia dibunuh. Tentu akan menjadi keliru ketika perintah membunuh ini dipahami bukan dalam konteks peperangan, tapi dalam situasi normal, dalam situasi damai seperti saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat sejarah Nabi. Harus diakui memang faktanya Nabi memerintahkan sahabatnya umat Islam untuk berperang, khususnya pada fase terakhir kehidupan beliau, ketika beliau di Madinah. Bahkan beliau sendiri ikut terlibat langsung dalam berperang, mengangkat senjata. Bahkan dalam sejarah itu ada 9 peperangan yang pernah diikuti langsung oleh beliau. Dan kebetulan ketika Nabi berperang, yang menjadi lawannya adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, bangsa Romawi, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, dalam konteks inilah perintah Al-Quran harusnya dipahami. Sekali lagi, karena konteks situasi saat itu, musuh umat Islam adalah mereka ini semua. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka menjadi musuh? Karena mereka memang telah mengganggu ketentraman umat Islam saat itu. Nabi beserta sahabat-sahabatnya dimusuhi, dizalimi, bahkan di Mekah mereka tidak segan-segan menyakiti Nabi, mengusir Nabi dari kampung halamannya. Nabi tidak melawan, bahkan rela pergi ke Madinah, meninggalkan tempat kelahirannya. Setelah di Madinah, barulah turun perintah dari Allah untuk melawan, karena dizalimi. Nah, jadi konteks peperangan Nabi adalah bertahan karena diserang terlebih dahulu. Umat Islam tidak boleh menyerang duluan. Bahkan dalam perang pun ada etika yang harus dijaga. Apa kata Al-Quran tentang etika berperang? Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang sedang memerangimu dan jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi sebenarnya Nabi tidak mau berperang, tapi karena diperangi terlebih dahulu, akhirnya tentu Nabi melawan. Tapi diwanti-wanti oleh Allah, jangan berlebih-lebihan dalam perang. Ya, kalau bisa damai ya damai saja. Ibaratnya perang itu adalah solusi terakhir, kecuali kalau dia diserang duluan. Nah, apa buktinya kalau perang Nabi itu bertahan, tidak menyerang duluan? Coba kita lihat perang Badar. Kita tahu perang Badar adalah perang terbesarnya umat Islam. Perang Badar itu terjadi di sekitar kota Madinah.
Nabi bertahan dari serangan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah yang datang menyerbu ke Madinah. Atau misalnya perang Uhud. Uhud itu di mana? Uhud itu di dekat kota Madinah. Nabi bertahan orang-orang Quraisy dari Mekah yang datang menyerbu ke Madinah. Atau misalnya perang Khandak. Perang Khandak juga berlangsung di sekitar kota Madinah. Nabi dan sahabatnya bertahan dari serangan sekutu Yahudi dan kafir Quraisy, sehingga ya tentu Nabi harus bertahan dan melawan. Jadi Nabi berperang bukan asal perang ya, apalagi asal membunuh. Nabi berperang tentu dilatar belakangi karena suatu hal. Salah satunya karena mereka dizalimi, diserang terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam, melakukan teror, membunuh, bukan lagi dalam kondisi perang, maka bisa dipastikan itu bukan perintah ajaran Islam. Tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang-orang ini tentu tidak merepresentasikan Islam, karena dasar utama ajaran Islam adalah rahmat, saling mengasihi satu sama lain, bukan hanya seagama, tapi juga sebangsa dan sekemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.